Halo Mbak Maya, salam kenal juga Mbak. Oke, Halo Mas Hanif, selamat sore. Selamat siang menuju sore kayaknya ya ini. oke, selamat sore Bu Prames. Ini panggilannya Bu Prames atau Bu Angga? Angga. Panggilannya Wara, karena namanya terlalu panjang, jadi panggilnya Wara aja Mas. Oke, panggil Bu Wara aja ya. Terima Iya. kasih. Selamat siang kepada Bu Wara. Sebelum kita mulai kegiatannya, ini saya bacakan CV-nya Bu Wara dulu ya. Jadi Bu Wara ini sudah mengambil doktoral di Science in Management di SBM ITB, teman-teman. Kemudian beliau ini juga udah banyak experience, terutama di bidang ini di tahun 2020. Sekarang beliau sebagai academic assistant di SBM ITB. Terus sebelumnya juga fokus ke community engagement specialist di Teras Hijau Project Indonesia. Kemudian pernah juga di Director of Reviewer Track and Scientific Committee at Research Synergy Foundation, sampai sekarang masih. Dan juga sebagai dosen juga di part-time dosen di SBM ITB, dan masih banyak lagi. Nah, yang pasti nanti bakal banyak diskusi, nanti Bu Warah akan sharing terkait bagaimana sih inovasi sosial, kemudian ngomongin terkait socio entrepreneurship. Jadi kan teman-teman kemarin seperti ini Bu, saya sedikit review aja. Jadi di beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah saya teknik presentasi, jadi mahasiswa ini kan disuruh mempresentasikan dari hasil proyek mereka. Jadi proyek mereka itu dibagi 3. Yang pertama adalah product development, itu fokus ke riset. Kemudian ada yang fokus ke bisnis startup, pitching. Dan yang ketiga ini adalah social entrepreneurship. Jadi kayak mereka ada social project gitu yang giving kayak benefit to society, dan mereka bagaimana cari ibaratnya cari donatur lah yang mau membiayai. Jadi tugas mereka adalah untuk bagaimana sih meyakinkan orang-orang itu. Nah, tadi Mbak Maya udah fokus banget nih terkait bagaimana ngomong di depan dan deliver idea. Lah ini Bu Wara nanti bakal fokus ke socio entrepreneurship seperti itu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan buat Bu Wara. Oke, terima kasih sekali Mas Hanif. Tadi saya menikmati sekali sebetulnya ya pemaparan dari Mbak Maya gitu ya, sambil tadi latihan juga, sambil senam muka dan lain sebagainya gitu ya. Aplikatif, menarik sekali, dan yang saya akan sampaikan juga mungkin akan nyerempet-nyerempet sedikit dengan apa yang sudah Mbak Maya tadi sampaikan. Saya izin share screen ya, teman-teman. Jadi, oke, sudah kelihatan ya? Oke, jadi awalnya ketika saya diminta tolong oleh Mbak Dina ya, bilangnya siapa ya kalau di Prodi bilangnya apa? Bu Inong. Bu Inong, oke. Diminta sama Bu Inong gitu ya, Wara ngomong dong gitu ya, jadi ngasih kuliah tamu. Saya bingung, apa gitu ya, desain produk, saya juga nggak paham tentang desain produk gitu ya, secara lebih luasnya saya kurang paham, tapi mungkin saya akan bisa memberikan gambaran sedikit teman-teman mengenai apa yang kita lakukan gitu ya. Kebetulan saya kalau misalnya di SBM ya, karena saya mengajar di fakultasnya itu kan lebih ke bisnis dan manajemen. Tapi saya benar-benar in charge-nya itu sebetulnya adalah mata kuliah lapangan. Jadi saya ngajarnya di kelas social entrepreneurship, saya ngajar di kelas corporate social responsibility, saya ngajar di kegiatannya community project misalnya seperti itu. Jadi mungkin akan bisa sedikit ngasih gambaran ke teman-teman apa sih yang nanti teman-teman perlu lakukan ketika misalnya nanti teman-teman akan pitching gitu ya, pitching produk-produk yang sudah teman-teman buat gitu. Nah, saya izin menyampaikan ya Mas ya, sebentar. Oke. Nah, jadi kita tahu ya, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini di dunia itu sekarang lagi kita bisa bilangnya disruptive change ya, perubahan yang sangat mendadak, perubahan yang sangat tiba-tiba. Kita aja kemarin nggak kepikiran ya bahwa akan ada pandemi yang luar biasa gitu ya, kita sampai lockdown sampai setahun lebih kita jadi harus stay di rumah. Saya termasuk yang kaget dengan perubahan itu. Kenapa? Karena kuliah saya basicnya adalah kuliah lapangan. Ya, jadi mahasiswa memang kita encourage untuk datang dong ke lapangan, lihat apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi ketika mereka membuat suatu produk, membuat suatu service, itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, di dalam satu saya pernah baca gitu ya, di Forbes
itu ada mereka menyebut kita gitu ya, generasi milenial dan generasi Z gitu ya, itu sebagai fingertip society and cashless society. Ya, di satu sisi benar loh ya, gitu ya. Sekarang kita sedikit banyak, kayaknya kalau saya pribadi gitu ya, jarang pegang cash misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa, ya udah transfer aja gitu ya, tap aja dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau belanja, ya udah fingertip semuanya ada di HP kita ya. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin secara kohesi kita akan sedikit banyak mungkin tergerus gitu ya, hubungan kita dengan orang, hubungan interpersonal atau interpersonal mungkin akan tergerus. Nah, disinilah sebetulnya tantangan teman-teman dari desain produk ya. Bagaimana teman-teman itu nanti akan membuat suatu produk yang bisa istilahnya bercerita, bisa menyentuh hati orang ya. Artinya ketika menyentuh hati orang, orang jadi tergerak. Saya beli nggak ya gitu ya produknya teman-teman dari desain ini gitu ya. Berguna nggak untuk saya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di situ sebetulnya teman-teman itu pasti sudah punya ide ya. Kalau saya dengar dari ceritanya Mas Hanif tadi, teman-teman sudah punya produk ya, Mas Hanif ya, sudah punya produk. Nanti teman-teman itu nanti akan pitching ya. Kalau misalnya pitching, kita lihat biasanya kita di mata kuliahnya bisnis itu pasti ada pitchingnya gitu ya. Kita biasanya ada namanya business development. Setelah kegiatan membuat produk gitu ya, mahasiswa itu diminta untuk pitching. Ya, ada yang bentuknya adalah pitching seperti biasa gitu ya, waktunya misalnya 5 atau 10 menit, atau ada juga yang namanya elevator pitch. Ya, elevator pitch berarti waktunya itu kurang biasanya dari 3 menit. Artinya gimana? Biasa ya kalau misalnya ada di dalam satu acara gitu ya, ketika misalnya kita punya satu produk, terus kita lihat nih, oh ini ada ada potensial investor nih gitu ya. Biasanya kita langsung mendekati mereka. Ya, orang kan ya bayangkan ya, ada orang terus tiba-tiba mendekati kita. Kalau kita tidak tertarik dengan apa yang orang tersebut sampaikan, pasti kita pasti cari alasan, oh iya maaf ya saya mau ke toilet dulu atau lain sebagainya gitu ya. Tapi bayangkan ketika misalnya kita pendekatannya bagus gitu ya, seperti tadi yang Mbak Maya cerita, beberapa menit awal itu akan sangat berpengaruh. Ya, beberapa menit itu akan sangat berpengaruh, dari kita gesture-nya, dari kita misalnya eye contact dan lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti si potensial investor kita akan lebih membuka diri gitu ya. Nah, di sini elevator pitch gunanya adalah bagaimana caranya agar ide kita gitu ya bisa disampaikan dalam waktu singkat. Jadi kalau elevator itu kan misalnya kita naik lift ya, kita naik lift itu kan berapa lama sih gitu ya, bahkan kalau misalnya lantainya 20 pun nggak akan sampai 1 menit biasanya, kecuali misalnya buka tutup pintunya gitu ya, tapi biasanya nggak akan selama itu gitu. Jadi kita sebetulnya hanya punya waktu 2-3 menit. Kita harus mengkomunikasikan ide kita, apa yang kita bawa gitu ya, apa aja sih value yang kita mau tawarkan ya. Nah di sini ada satu keywords penting, value. Nilai apa yang mau kita tawarkan ya. Jadi saya titip juga ke teman-teman desain produk gitu ya. Saat ini kita generasi milenial dan generasi Z ya, mungkin kalau teman-teman desain produk saat ini generation Z itu diminta akan membuat sebuah produk yang tidak hanya estetik tapi juga ethical gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang perlu untuk bangun di sini. Ada nilai-nilai yang perlu untuk teman-teman itu sentuh, ya. Karena kita mencoba, gitu ya. Karena teman-teman ini kan bisa dibilang sebetulnya bukan generasi penerus, bukan. Teman-teman ini adalah generasi pelurus, ya. Jadi kalau sekarang udah mulai agak bengkok-bengkok, nah itu adalah kesempatannya teman-teman. Cari, itu adalah challenge untuk teman-teman untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Dan dengan teman-teman sekarang background pendidikannya adalah desain produk, teman-teman punya kesempatan yang sangat luas gitu ya untuk membuat suatu produk yang sebetulnya kita bisa kaitkan dengan sebuah inovasi ya. Kalau teman-teman mungkin ingat apa sih yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar kata-kata inovasi? Boleh silahkan. Saya ini dulu ya, saya stop dulu. Mau saya panggil boleh ya?
Boleh banget, Bu. Oke. Ada Susi Eliana. Halo, Susi Eliana. Ada, boleh? Silakan. Susi Eliana. Ada nggak? Halo, Susi. Sepertinya belum bisa ini. Belum bisa ya? Oke. Yang lain. Kita coba Erviandra. Erviandra. Ada Erviandra? Iya, Bu. Oke. Panggilnya apa? Mas Ervi ya? Iya, panggil Rivi boleh. Oke. Apa sih yang ada di benaknya Mas Ervi ketika mendengar kata-kata inovasi? Jadi ada pengembangan ide baru gitu, Bu. Oke. Pengembangan ide baru, terus apa lagi, Mas? Jadi ide-ide yang belum ada gitu di masyarakat. Jadi kita membuat suatu penemuan baru biar berguna untuk masyarakat gitu, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Mas Ervi. Coba saya mau panggil satu lagi ya. Boleh ya? Mbak Alisa. Ada Mbak Alisa? Nggak ada? Nggak ada Mbak Alisa? Oke, Mbak. Coba siapa lagi ya? Dede Wijaya. Ini Mas Dede, dosen apa mahasiswa ya? Saya mahasiswa, Kak. Oh, mahasiswa. Oke, Mas. Iya. Apa, Mas, yang ada di pikiran Mas Dede ya terkait inovasi? Kalau inovasi itu di dalam sudut pandang saya tuh kayak suatu gagasan atau sebuah ide yang merupakan terobosan yang menghasilkan hal-hal baru yang belum kita dengar atau kita temui sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Dede. Oke, saya izin share screen lagi ya. Nah, teman-teman sebetulnya yang tadi teman-teman sampaikan itu sudah tepat ya, inovasi, gagasan atau ide baru, sesuatu yang bisa punya nilai gitu ya, bisa membantu masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu sudah tepat ya menurut saya gitu. Biasanya inovasi itu kita selalu kaitkannya dengan teknologi, sedikit-sedikit teknologi, sedikit-sedikit digitalisasi gitu ya. Yang kadang kita lupa adalah Indonesia itu kan diverse banget ya. Kita tidak bisa menganggap Indonesia itu hanya Pulau Jawa, gitu ya. Mungkin saya nggak tahu juga teman-teman apakah ada yang posisinya di luar Jawa gitu ya. Tapi sekarang itu udah ada sebutan sebagai Jawanisasi atau Jakartanisasi gitu ya. Semua tuh senternya adalah Jakarta, semua senternya adalah Jawa. Apa yang istilahnya di Jawa itu bagus, dianggapnya juga bagus di tempat lain ya. Padahal tidak seperti itu. Masing-masing daerah itu punya kekhasan masing-masing gitu ya. Punya norma yang luar biasa, punya kultur yang luar biasa juga gitu ya. Dan itu yang harus selalu kita ingat, selalu kita junjung tinggi juga gitu ya. Namanya juga kita adalah Indonesia, semuanya diverse gitu ya. Tidak ada yang satu yang bagus, yang lainnya lebih rendah. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang kita anggap mungkin struktural ya, ada anggapan-anggapan seperti itu. Nah, teman-teman desain produk itu sebetulnya punya, karena generasi pelurus itu sebetulnya menjadi punya tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab sosial untuk membuat generasi teman-teman ini, generasi yang memiliki tujuan gitu ya, responsible generation. Ya, nah dari fingertip society, cashless society itu di satu sisi sih sebetulnya nggak jelek juga gitu ya, itu bagus juga gitu. Di satu sisi karena ini ada digitalisasi, ada hal yang baik dari situ. Tapi yang kita lupa kadang kita tidak mengikut sertakan orang-orang yang ada di luar lingkungan yang kita kenal. Ya, jadi teman-teman ini punya kesempatan untuk membuat sebuah gagasan gitu ya, ide, mungkin nanti produk, mungkin nanti service bentuknya, semuanya itu harus ada tujuan yang jelas gitu ya, harus lebih bertanggung jawab ya, karena kita ini saat ini sesungguhnya gitu ya, dari data-data yang saya baca, kita ini resources yang kita punya itu sebetulnya resources yang itu adalah jatahnya anak cucu kita
gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya minjem loh. Ya, jadi ini bukan resources yang kita punya gitu. Itu kita minjem dari anak cucu kita. Jadi otomatis ke depannya kita harus membuat suatu terobosan, membuat suatu kegiatan yang atau produk atau service gitu ya yang lebih bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat sebetulnya gitu ya, data dari Parekraf sendiri, saya buka di 2020, saat ini tuh sebenarnya udah ada 15 industri kreatif ya, 15 bisnis kreatif yang ada di Indonesia ya. Tapi mayoritas semuanya itu ada di Pulau Jawa ya. Jadi gimana nih dengan teman-teman yang di Sumatera, teman-teman yang di Kalimantan, teman-teman yang di bagian timur, di Papua dan lain sebagainya? Ada nggak? Ada, tapi hanya sedikit banget gitu ya. Artinya di sini ada kesenjangan yang cukup besar gitu ya. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu ada ethnic group lebih dari 2.500. 2.500 itu yang sudah terdata. Ya. Jadi kebayang ya, masing-masing punya kekhasannya sendiri, masing-masing punya cerita yang luar biasa gitu ya, masing-masing punya value yang perlu diangkat juga gitu. Jadi ini tugasnya sebetulnya adalah tugas kita semua ya. Gimana caranya kreatif bisnis yang ada di Indonesia itu bukan hanya ditingkatkan dari segi jumlah gitu ya, tapi juga dari segi kualitasnya. Bagaimana kreatif industri yang ada di Indonesia itu juga bisa dibilang kayak mewakili semua yang ada dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Karena sekarang ini kenyataannya tidak seperti itu, ya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri, sebetulnya ada yang namanya inclusive communities, ada yang namanya vulnerable communities, gitu ya. Komunitas yang rentan. Komunitas teman-teman misalnya yang difabel, let's say seperti itu, gitu ya. Mereka yang mungkin ketika kita sibuk dengan digitalisasi, kita sibuk dengan teknologi dan lain sebagainya, mereka ini malah jadi tersingkirkan. Padahal terkadang kita itu yang harus kita lakukan adalah, kan pernah dengar juga ya teman-teman ya, kalau kita mau bantu seseorang, bantu orang terdekat kita dulu, bantu inner circle kita dulu, gitu ya, bantu tetangga kita dulu. Nah, ini tuh pasti saya yakin teman-teman ketika sedang berkegiatan sehari-hari gitu ya, banyak ketemu dengan orang-orang seperti ini gitu ya, orang-orang yang rentan, orang-orang yang terkena masalah dan lain sebagainya. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Ya, dengan kondisi pandemi saat ini itu banyak banget yang kena layoff gitu ya. Misalnya mereka adalah let's say buruh pabrik kena layoff gitu ya. Terus contoh aja ya teman-teman yang mungkin kerja di mall, kerja di perhotelan dan lain sebagainya, itu pasti terkena imbas yang luar biasa gitu ya. Ada yang dirumahkan gitu ya, masih mending hanya nggak dapat gaji beberapa bulan, itu bisa dibilang mending gitu ya. Kalau yang di cut off misalnya gitu ya, terus kita sangat tahu sekali angkatan kerja di Indonesia itu bisa dibilang agak kurang skillnya gitu ya. Mereka terlalu terkotak-kotak. Ya, jadi ini sebetulnya yang perlu dipertanyakan. Inilah orang-orang yang perlu untuk kita istilahnya serve gitu ya, yang kita bantu. Dan itu adalah tugas kita, gitu ya. Pertanyaannya adalah how. Bagaimana caranya kita sebagai generasi penerus ya, generasi pelurus ini, gimana caranya kita bisa include them in our movement. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti bikin produk, bikin service, jangan melupakan orang-orang ini, ya. Nah, kalau saya pribadi lebih sukanya bilangnya bukan problems ya, tapi challenges, gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya kata-katanya itu adalah problems, kita kayak udah punya anggapan negatif, ya. Tapi ini adalah tantangan buat kita. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan ini ya. Saya kurang tahu juga kalau teman-teman desain produk di sini menggunakan apa. Kalau kita di SBM biasanya ketika teman-teman ini mau membuat suatu produk, membuat suatu service, kita biasanya pakai namanya adalah design thinking, ya. Tapi biasanya design thinkingnya itu bentuknya adalah linear, ya. Jadi dari A ke B gitu ya, misalnya dari empathize ke define, lalu ke ideate misalnya gitu ya, prosesnya itu sequence. Kalau saya lebih suka ketika bentuknya adalah cycle, ya. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah suatu iterasi. Nggak mungkin dong kita mau bikin produk misalnya gitu ya, let's say teman-teman mau bikin suatu produk, terus teman-teman ngambil datanya hanya sekali.
yang ditanyanya hanya segelintir orang. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Pasti kita harus memverifikasi. Ada nggak sih orang yang mau beli gitu ya? Ada nggak sih orang yang mau membayar sekian untuk membeli produk kita? Kira-kira apa saja ya yang diperlukan gitu ya? Ini kan pasti ada user experience gitu ya, yang kita coba untuk cari tahu. Nah di sini kita harus lihat gitu ya. Kita itu ada yang namanya pain reliever. Yang produk-produk yang nanti teman-teman akan buat itu juga harus namanya product market fit gitu ya. Ada value yang teman-teman akan tawarkan. Lalu teman-teman juga target marketnya tuh siapa sih gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa latihan bikin ada namanya persona gitu ya. Nanti di persona ini teman-teman seperti mempersonifikasikan gitu ya. Kira-kira target market yang teman-teman inginkan itu seperti apa ya. Nah dari situ teman-teman cari tahu ya kira-kira produknya akan laku atau enggak ya gitu, berguna atau enggak ya gitu. Nah di sini bentuknya adalah siklus ya teman-teman ya, siklus. Kenapa? Karena setelah udah testing teman-teman harus akan tetap balik lagi empathize lagi gitu ya. Kita mencoba untuk berempati. Tadi benar kata Mbak Maya gitu ya, saya setuju banget kata Mbak Maya. Gimana teman-teman mau menceritakan sesuatu kalau teman-teman nggak tahu ceritanya seperti apa gitu ya. Teman-teman mau membantu orang, mau bikin suatu produk yang nantinya akan dibikin sama orang, tapi teman-teman nggak tahu ceritanya, nggak tahu kebutuhannya apa, ya. Dan ini yang sangat penting gitu ya. Ketika kita bertanya ke seseorang, yang kita perlu tahu adalah bukan wants-nya, ya, bukan hanya wants-nya. Kalau misalnya ditanya wants, Wara maunya apa sih? Misalnya saya maunya banyak duit, saya maunya misalnya terkenal, saya misalnya maunya apa gitu ya. Itu wants kita. Itu adalah hal yang it's very human gitu ya. Itu adalah standar, orang-orang pasti juga mau seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah needs-nya. Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang-orang? Ketika kita membuat suatu produk yang nantinya akan dibutuhkan oleh orang-orang, insya Allah produk itu akan sustain gitu ya, akan terus dicari ya. Dan ini salah satu keywords lain ya, sustainability. Ya teman-teman mungkin juga pernah dengar ya, ada sekarang itu Sustainable Development Goals (SDG). Di tahun 2030 kita sudah diminta untuk punya parameter-parameter tertentu. Kita harus bisa mencapai poin-poin yang juga diarahkan di dalam SDG tersebut. Kebayang ya, sekarang sudah 2021 teman-teman, dan kesenjangan itu masih luar biasa tinggi ya. Jadi teman-teman ini ketika nanti membuat suatu produk, jangan lupa cycle ini tetap harus dipakai gitu ya. Kita berempati, kita juga bisa mendefine sebetulnya apa sih yang diperlukan oleh orang, apa sih yang diinginkan oleh orang gitu ya. Jadi yang dilihat needs-nya dulu, wants-nya setelahnya gitu ya. Biarpun secara visual kita pasti wants ya, secara visual kita pasti ngelihatnya, oh ini keren nih, gue mau beli gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu akan lebih mudah. Tapi balik lagi, apakah itu bisa serving needs-nya atau misalnya kurang gitu ya, atau tidak serving misalnya underserved population ya, kayak tadi teman-teman yang rentan, teman-teman yang difabel, itu yang kita perlu pikirkan juga. Nah, lalu dari sini ada juga kan ya, ada proses ideation, ada proses prototyping, ya, ada proses design, ada proses testing. Itu semuanya berhubungan dengan masyarakat. Teman-teman bikin produk buat siapa sih? Buat manusia kan ya. Biarpun misalnya itu nantinya dia bikinnya misalnya untuk hewan peliharaannya, yang belinya tetap manusia. Gitu kan ya, yang berpikirnya bahwa ini kayaknya dibutuhin sama binatang peliharaan saya itu manusia, yang mengeluarkan uangnya itu manusia gitu ya, and we are part of that society gitu ya, we are part of that society. Jadi kita mau tidak mau harus berusaha berempati ya. Nah itu adalah poin penting. Kenapa kalau kita di SBM itu biasanya pakainya ini product market fit gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kebutuhan, pasti dipertanyakan lagi kenapa gitu ya. Biasanya kalau teman-teman desain gitu ya, kadang mungkin ada segi idealis gitu ya.
pokoknya ini keren gitu ya. Tapi kalau misalnya produknya itu ternyata tidak dipakai oleh masyarakat, kita juga akan susah dong ya menjualnya gitu ya. Jadi mungkin kita harus cari tahu juga ya, seperti yang tadi di slide saya sebelumnya, selain estetik juga harus ethical. Nah, ini yang selalu kita lakukan ya. Kita itu kadang luput nyari gitu ya, problems itu sudah jauh banget gitu ya. Udah misalnya kita tinggalnya di Jawa, kita lihat problemsnya teman-teman yang ada di Papua misalnya, jauh banget misalnya. Sebetulnya nggak masalah gitu ya, kalau misalnya memang problems itu ada. Tapi yang terkadang kita luput adalah ini adalah circle terdekat kita. Ini dulu yang sebetulnya akan menjadi target market utama kita gitu ya. Kalau misalnya ini akan lebih mudah ya teman-teman ya, untuk teman-teman ketika nanti mencari data, memvalidasi, memverifikasi apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang-orang ya. Jadi untuk proses ini, proses empathy, proses ideation gitu ya, teman-teman kita harus membuka hati gitu ya, kita harus buka hati, kita harus membuka pikiran kita gitu ya, jangan terkungkung terhadap kayaknya dia nggak akan butuh gitu ya, saya mau cater misalnya ada yang namanya niche market gitu ya, ini aja deh, kenapa misalnya mereka yang mampu bayar ya, ya sebetulnya nggak apa-apa, boleh aja gitu ya, tapi balik lagi, kita juga ketika membuat produk kita punya tanggung jawab sosial. Ya, kita punya tanggung jawab sosial yang kita harus pertanggungjawabkan nanti gitu ya, pada orang yang akan membeli produk, pada orang juga yang ada di sekeliling kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah proses-proses awal. Kalau misalnya untuk prototyping, designing itu saya serahkan ke teman-teman. Saya yakin teman-teman akan jauh lebih jago gitu ya. Karena saya istilahnya bikin slide gini aja ini saya setengah mati gitu ya. Gimana caranya biar story-nya itu bisa ngalir gitu ya. Itu aja kita harus mikirinnya berhari-hari. Tapi saya yakin kalau teman-teman nanti membuat satu produk yang istilahnya ada purpose-nya gitu ya, ada tujuannya, itu akan lebih mudah. Jadi ketika teman-teman nanti pitching, ya, let's say mungkin elevator pitching atau misalnya pitching seperti biasa ya, 5-10 menit gitu ya, teman-teman harus juga menjelaskan kan ya, gunanya produk ini apa sih gitu ya. Nanti apalagi investor tuh pasti pengen tahu, kalau misalnya saya invest gitu ya, saya pinjemin kamu modal, itu return-nya seperti apa ya. Nah, itu return-nya seperti apa? Kalau kami di kegiatan-kegiatan sosial, yang kita lihat bukan hanya return on investment, tapi juga adalah social return of investment, gitu ya. Return of investment-nya sosialnya seperti apa, gitu ya. Dan ini sebetulnya intangible, kadang abstrak, nggak kelihatan gitu ya. Tapi dengan mereka terbantu, misalnya gitu ya, mereka jadi misalnya dari nggak sekolah jadi bisa sekolah, dari mereka sedih jadi senyum, itu intangible ya teman-teman, tapi itu ternyata works ya. Dan ketika teman-teman pitching, ketika teman-teman menjelaskan mengenai siapa target marketnya, itu biasanya investor akan lebih mendengar gitu ya. Kenapa? Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman pitchingnya adalah misalnya sama angel investor yang memang fokusnya adalah di social entrepreneurship gitu ya, mereka akan melakukan impact investing. Hal-hal seperti ini gitu ya, storytelling seperti ini menjadi poin penting yang mereka akan dengar ya. Mungkin mereka akan kesampingkan mengenai masalah ROI-nya, kapan si duitnya mereka bisa balik gitu ya, bagi profitnya gimana dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah bisa menyentuh hati mereka gitu ya, bahwa ini produk gue keren loh gitu ya, produk gue nih bisa misalnya membantu orang banyak, itu orang-orang juga secara tidak langsung akan lebih mendengar teman-teman ya. Balik lagi, tadi seperti yang Mbak Maya cerita ya, ada tools, ada yang perlu dibantu. Tapi dengan teman-teman bercerita gitu ya, dengan teman-teman berempati, kita sebutnya immersion ya. Teman-teman mencoba untuk mencari tahu nih, dari let's say gitu ya, dari masing-masing orang yang ada di foto ini ceritanya tuh apa sih gitu ya. Dan itu yang biasanya saya lakukan ketika misalnya kita melakukan sebuah movement gitu ya, melakukan sebuah gerakan, melakukan sebuah empowerment. Kita pengen tahu
masyarakat yang kita bantu itu siapa? Gitu ya, masyarakat yang kita berdayakan itu siapa? Perlu nggak sih mereka diberdayakan gitu ya? Kadang kita pakai kacamatanya adalah kacamata kita gitu ya, misalnya adalah kacamata orang kota, let's say gitu ya, karena kita besar, saya pribadi lahir dan besar di Bandung, saya pakai kacamatanya adalah kacamata orang Bandung. Kita menganggap misalnya orang ini kayaknya butuh dibantu, tapi ternyata ketika kita ngobrol sama mereka, enggak kok, I'm fine gitu ya. Saya merasa baik-baik aja dengan hidup saya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin itu kita sebutnya blind spot gitu ya. Sesuatu yang jadi masalah untuk satu komunitas bisa jadi dilihat sebagai tidak masalah atau sebagai masalah gitu ya. Seperti balik lagi tadi, saya lebih prefer sebenarnya kata-katanya adalah tantangan, challenge gitu ya, biar kacamatanya nggak kacamata negatif nih teman-teman gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan di masa ideation gitu ya, di masa empathize, ideation gitu ya. Itu proses-proses yang teman-teman perlu lakukan. Nah, ini sedikit teori ya. Saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya. Kayaknya mungkin dari SMP, SMA teman-teman pasti udah belajar ini gitu ya. Ada yang namanya data sekunder, ada yang namanya data primer. Ya, data sekunder pastilah ya, foto-foto teman-teman muncul di website, ada dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Tapi yang kita pentingkan adalah sebetulnya primary data. Bagaimana teman-teman bisa menemukan gitu ya permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan ya yang muncul di dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat. Caranya gimana? Observasi. Ini yang kita sebut kita meminjam dari toolsnya gitu ya, atau metodenya teman-teman antropologi. Ya, ini yang kita sebut namanya adalah etnografi. Pendekatan-pendekatan seperti ini adalah pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Ya, dengan kita mengobservasi, kita melihat kesehariannya mereka gitu ya, kita melakukan interview, ngobrol secara informal sama mereka, kita melakukan misalnya foto-foto sama mereka gitu ya, kita melakukan FGD sama mereka. Ini adalah salah satu dari banyak upaya yang kita bisa lakukan untuk dapat gambaran sebetulnya permasalahan mereka tuh apa sih. Gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti membuat suatu produk, membuat suatu service, jangan hanya rely on secondary data. Gitu ya. Saya yakin sekarang mungkin agak kesulitan ya teman-teman untuk pergi ke lapangan gitu ya, untuk melihat, untuk ngobrol dengan masyarakat, karena sekarang juga COVID lagi naik lagi gitu ya teman-teman ya, dan ini harus hati-hati banget. Tapi ini adalah salah satu cara yang teman-teman nanti bisa lakukan ya, mendekati orang-orang yang teman-teman mau bantu gitu ya. Jadi ketika teman-teman bikin produk untuk orang tersebut, teman-teman tahu story-nya, dan story itu bisa dijadikan bahan untuk pitching ke investor ya. Nah, ini kebetulan yang saya lakukan berarti 2018-2019 ya, ketika saya sedang menyelesaikan disertasi saya. Ini memang nggak banyak teman-teman gitu ya. Alhamdulillahnya juga saya dapat scholarship untuk pergi gitu ya, jalan-jalan lah ya, saya bilangnya jalan-jalan gitu ya. Tapi jalan-jalannya with purpose gitu. Saya pergi ke beberapa wilayah ini, saya pengen tahu apa sih yang terjadi di tempat mereka ya. Awalnya saya dapat challenge gitu ya, ketika saya disertasi. Saya mikirnya dulu disertasi saya aja udah beasiswa gitu ya. Kalau misalnya saya harus ambil data satu Indonesia, duit dari mana gitu ya. Tapi waktu itu saya dikasih challenge. Kebetulan waktu itu pembimbing saya bilang, kamu bikin se-Indonesia gitu ya, nanti kita coba cari uangnya gitu ya. Dan saya termasuk yang yakin dengan kata-kata itu semesta mendukung gitu ya. Semesta mendukung, kita tujuannya baik, ini mau cari data, kita pengen mencari tahu movement-movement yang ada di wilayah-wilayah gitu ya, biarpun akhirnya karena keterbatasan dana juga gitu ya, keterbatasan waktu, saya tidak bisa ke masing-masing provinsi ya, tapi lumayan lah ya, kurang lebih ada sekitar 40-50 lah. Tapi selama itu saya sebetulnya bukan hanya ketemu dengan beberapa orang,
gitu ya. 90% dari waktu itu yang saya masukkan ke dalam disertasi saya itu adalah 40 sociopreneur, ya, 40 sociopreneur perempuan. Kenapa waktu itu saya melakukannya fokusnya adalah perempuan? Pertama, saya perempuan, gitu ya, agak lebih enak kan ya ketika kita ngobrol tuh lebih nyambung, ya. Lalu yang kedua, saya pengen tahu gitu ya strugglingnya mereka saat ini dengan ada gender inequality itu seperti apa, gitu ya. Karena kalau yang kita lihat saat ini, kalau misalnya teman-teman googling sociopreneur gitu ya, ini saya kan mulai dari beberapa tahun lalu ya risetnya ya. Dulu itu ketika saya googling sociopreneur atau wirausaha sosial itu munculnya tuh cowok semua gitu ya. Jarang banget yang perempuan, teman-teman, gitu ya. Di situ kan saya jadi agak-agak miris ya. Terlebih memang saya sebetulnya ada ada rasa ingin tahu sebetulnya dari zaman SD gitu ya. Ini sebetulnya passion saya udah dari dulu banget gitu ya. Saya tuh penasaran dengan gender inequalities ini gitu. Apa sih yang terjadi? Apalagi kalau misalnya di di kota Bandung aja gitu ya, masih terjadi gender inequalities, apalagi dengan teman-teman yang mungkin pembangunannya itu kurang merata gitu ya. Jadi saya kemarin ini pergi ke beberapa tempat ini gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan para female sociopreneur ya, jadi para perempuan yang melakukan kewirausahaan sosial ya. Dan yang perlu diingat lagi adalah wirausaha sosial itu adalah sebuah bentuk dari inovasi sosial, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena dia merubah mindset, merubah organisasi bisnis, merubah model bisnis tradisional, gitu ya. Yang saat ini fokusnya itu pasti hanya profit. Ya, tapi wirausaha sosial mencoba untuk mencari cara bagaimana bisnis mereka itu bisa balance dengan kegiatan sosial mereka. Ya, sekarang ada yang namanya social entrepreneurship, ada juga social ecopreneurship, misalnya gitu ya. Itu macam-macam sekarang termnya gitu ya. Saya yakin sebetulnya di 10 tahun ke depan social entrepreneurship itu nggak ada, istilah social entrepreneurship itu nggak ada, gitu ya. Kenapa? Karena itu diharapkan sudah merge. Jadi kalau kita merefer sebagai satu bisnis, kita nge-refer sebagai enterprise atau entrepreneurship, itu udah merge. Semuanya itu sudah tercover di dalam bisnis entity-nya. Gitu ya. Jadi faktor sosial, gitu ya, faktor lingkungan, faktor bisnis itu akan muncul di dalam entitas tersebut. Nah, inilah yang saya coba untuk gali di beberapa wilayah ini gitu ya, dan saya dapat banyak cerita-cerita menarik, teman-teman ya. Dari awalnya misalnya nggak niat bikin bisnis gitu ya, tapi ternyata istilahnya tergelitik dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungannya misalnya. Ini adalah beberapa cerita yang saya mungkin dapat di ketika saya ambil data gitu ya. Yang di tengah atas itu saya ambil datanya di Lombok. Saya waktu itu dapat kesempatan habis conference di Bali, saya nekat gitu ya ke Lombok, ketemu dengan orang-orang yang melakukan pemberdayaan di sana. Kebayang ya teman-teman, satu desa 90% perempuannya itu adalah janda, gitu ya, dan mereka distigma luar biasa. Padahal gitu ya, mereka ini kan mereka usahanya tenun ya teman-teman ya. Dan ini menjadi mereka tuh jadi punya keterbatasan terhadap akses segala macam, akses kesehatan gitu ya, akses terhadap pendidikan dan lain sebagainya, itu luar biasa mereka distigma ya, karena stigma janda itu kan kesannya udah gimana banget gitu ya, padahal janda gimana ya biasa-biasa aja, nggak gimana-gimana juga gitu ya, toh mereka sebagai seorang perempuan, sebagai satu individu, sebagai satu entity, mereka toh mungkin ya bisa survive gitu ya, bahkan bisa punya value yang bisa membantu orang lain ya. Atau ada lagi cerita misalnya kalau yang di kiri bawah gitu ya, itu sama tenun juga. Itu saya ambilnya adalah di Nusa Tenggara gitu ya, Nusa Tenggara Timur. Saya datang ke sana ngobrol dengan ibu-ibu ini, permasalahannya apa sih sebetulnya gitu ya. Pertama mereka itu sama gitu ya, mayoritas janda juga ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka sangat-sangat
khawatir dengan masa depan anak-anak yang ada di wilayahnya. Kenapa? Karena orang-orang di sana ternyata untuk yang perempuan-perempuannya gitu ya, anak perempuan itu sudah mulai kayak mainnya pulangnya malam gitu ya. Anak laki-laki mulai mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan mereka sudah tidak mengenal rootnya sendiri gitu ya, akarnya sendiri, akar budayanya sendiri. Hal-hal yang dianggap tidak baik itu udah mereka lewatin aja semuanya gitu ya, mereka hajar aja semuanya. Nah, orang-orang ini punya inovasi sebetulnya inovasinya kalau kita pikir orang-orang ini para kreatifpreneur, para sociopreneur ini inovasinya kalau kita pikir sederhana kok gitu ya. Mereka mencoba untuk memberdayakan orang. Ya, di yang sebelah kiri itu mereka mencoba di dalam satu tempat itu di desa tersebut, mereka mau orang-orang yang tinggal di sana itu mulai lagi memakai sarung tenun gitu ya, untuk mencoba istilahnya menghidupkan lagi kulturnya mereka gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di tenunan tersebut itu ada story-nya yang luar biasa keren ya, ada cerita-cerita yang luar biasa indah ya. Jadi di sini mereka mencoba agar anak-anak itu sudah mulai kembali cinta pada kulturnya lagi gitu ya. Balik lagi, nggak Jakartanisasi, nggak Jawanisasi gitu ya. Ketika saya datang ke sana, anak-anak di sana tuh sampai ngomong, Ibu Wara, kenapa Ibu Wara bisa putih katanya gitu ya. Saya juga bingung mau ngomong apa gitu ya. Padahal mereka ini luar biasa cantik loh gitu ya, dengan kulitnya yang warnanya juga eksotis gitu ya. Itu saya aja ngelihat mereka tuh minder gitu ya, ini anak-anak cantik-cantik banget gitu ya, tapi mereka tuh sudah pada pandangan bahwa cantik itu putih gitu ya, cantik itu langsing, cantik itu misalnya rambutnya panjang, lurus dan lain sebagainya gitu ya. Artinya ini ada suatu degradasi yang menurut saya ini perlu untuk kita address gitu ya, permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, inilah yang dicoba untuk dilakukan oleh para ibu-ibu di wilayah tersebut gitu ya. Jadi mereka mencoba mengenalkan lagi tenun. Nah, kalau di sana itu tenun itu hanya bisa dilakukan oleh menenun itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan gitu ya. Laki-laki itu nggak boleh menenun. Mereka mau mencoba untuk membuat anak laki-laki ini juga punya keinginan gitu ya untuk melestarikan tenun. Entah mereka mau belajar tenun atau bagaimana tahu cerita dari balik hiasan-hiasan yang ada di tenun tersebut gitu ya. Dan mereka ini sudah mencoba membuat suatu produk gitu ya yang ramah lingkungan, teman-teman. Gitu ya. Kenapa ramah lingkungan? Yang di kiri bawah mereka tuh sampai punya bikin gitu ya, mereka patungan, mereka bikin kayak perkebunan kapas sendiri biar mereka bisa memintal benangnya sendiri. Pewarnanya pakai pewarna alam. Gitu ya. Mereka mencoba untuk menyeimbangkan antara sosial, antara lingkungan, juga bisnis. Tahu nggak teman-teman, ketika saya ke sana gitu ya, saya nggak tahu bahwa di wilayah itu tuh wajib banget pakai sarung tenun ya. Dan saya datang ternyata ketika ada acara adat. Akhirnya karena saya juga nggak tahu gitu ya, saya minta maaf, aduh maaf banget Bu, saya nggak tahu bahwa kita harus bawa sarung gitu ya, kita harus pakai sarung. Akhirnya mereka pinjemin saya gitu ya. Di acara adat itu sebetulnya kita tuh kan nari gitu ya, ada nyanyi-nyanyi, saya bareng di sana gitu ya dengan anak-anak sekitar, dengan ibu-ibu. Lalu saya bilang, Bu, saya tuh memang sebetulnya kepengen banget nih beli si sarung tenun ini gitu ya. Tapi saya maunya carinya ya nggak usah yang mahal-mahal. Ya gimana mau mahal-mahal ya, saya pergi-pergi aja pakai uang beasiswa gitu ya. Masa uang beasiswa saya pakai untuk beli barang-barang tersebut gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Lalu saya tanya, Bu, saya sebenarnya naksir sama sarung yang saya pakai gitu ya. Saya tanya, harganya berapa ya Bu gitu kan. Oh iya, itu yang Ibu Wara pakai itu harganya 25 katanya. Saya bingung nih gitu kan ya, udah mulai kayak 25 tuh 25 apa ya gitu ya.
25 apa ya Bu gitu. Iya 25 juta kami jual katanya. Saya langsung nggak joget lagi teman-teman, saya langsung duduk aja gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya itu rusak, saya harus gantiin 25 juta, duit siapa gitu ya. Dan kebayang ya, mereka bikin satu tenun tersebut ya, itu bisa 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Tapi kalau dijual sama orang yang paham, paham bahwa ini adalah barang yang luar biasa ceritanya, paham barang yang ini adalah ada nilai historisnya, ada value-nya gitu ya. Terlebih lagi mereka bawa cerita bahwa sebagian pendapatan ini itu mereka alihkan ke untuk ngajarin anak-anak mulai menenun lagi. Karena di desa tersebut itu tinggal 2 anak yang mau menenun. Nah, mereka bikin kegiatan-kegiatan yang mengajak anak-anak ini mulai menenun. Mengajak anak-anak, awalnya mereka bikinnya perpustakaan gitu ya, biar anak-anak ini tertarik untuk membaca gitu ya. Lama-kelamaan mereka bikin gitu ya, kayak workshop menenun. Jadi anak-anak pulang sekolah itu pergi ke tempat ini gitu ya. Jadi mereka bungkus ceritanya gitu, bahwa ini duitnya bukan buat gua doang loh gitu ya, tapi ada orang-orang yang diberdayakan gitu ya, ada anak-anak yang generasi penerus yang nanti juga mungkin akan menjadi penenun yang handal gitu ya. Dan ini tenunnya mereka jualnya di luar negeri. Di luar negeri itu luar biasa mahal. Di Indonesia aja kadang kita nganggapnya cuman gitu doang gitu ya. Itu adalah anggapan yang salah gitu ya. Desain itu pasti mahal teman-teman gitu ya. Terlebih ketika mereka serving niche market gitu ya. Ada value, ada story dan lain sebagainya. Dan ini cerita-cerita yang saya dapat di di lapangan gitu ya. Bahwa kreatif industries yang ada dan saat ini banyak bermunculan itu sudah mulai aware terhadap isu-isu sosial, sudah mulai aware terhadap isu-isu lingkungan. Jadi kalau teman-teman sekarang belum memasukkan isu sosial, belum memasukkan isu lingkungan ke dalam produk atau value yang teman-teman tawarkan gitu ya, saya sarankan teman-teman sudah mulai masukkan. Kenapa? Karena kiblatnya bisnis nantinya gitu ya, itu sudah mulai istilahnya embedded ya teman-teman ya, itu jadi satu. Kita sebutnya ada namanya triple bottom line dan blended value ya. Semuanya itu terjalin di dalam satu bisnis ya. Makanya tadi saya cerita mungkin 10 tahun ke depan nggak ada lagi namanya social entrepreneurship, nggak ada lagi social ecopreneurship. Semuanya namanya entrepreneurship aja gitu ya. Kenapa? Karena bisnis-bisnis masa depan itu sudah mulai mengarah ke arah isu lingkungan dan isu sosial juga. Ya. Nah, ini adalah poin-poin yang kemarin saya temukan ketika di lapangan gitu ya. Tadi saya cerita mengenai gender inequalities gitu. Ternyata awalnya saya pikir hanya masalah-masalah kecil gitu ya. Ternyata ini semuanya saling berkaitan teman-teman gitu ya. Contoh tadi misalnya saya balik dulu ini yang di kiri atas itu teman-teman lihat di sana itu ibu-ibu di di Bau-Bau ya di Sulawesi. Nah awalnya di sana itu saya pikir ya udah hanya menenun gitu ya, hanya menenun. Ternyata ketika kita cari tahu kenapa sih mereka berusaha untuk memasukkan si unsur-unsur sosial dan unsur lingkungan, ternyata awalnya adalah karena ada cerita-cerita mengenai kawin paksa untuk anak-anak, gitu ya, forced marriage, children marriage, gitu ya. Nah, anak-anak ini benar-benar mereka tuh nggak ada pilihan. Pokoknya beres sekolah SD, beres sekolah SMP, lu kudu kawin, gitu ya. Kenapa? Karena kalian menjadi beban. Misalnya gitu. Nah, mindset ini ternyata yang luar biasa membebani anak-anak gitu ya, anak-anak terlebih perempuan ya. Nah, di sini yang kita lihat sebetulnya ketika kita mendengar cerita-cerita ada permasalahan mengenai TKW gitu ya, ada TKW dipukulin nih gitu ya, pasti nih si TKW-nya macam-macam gitu ya. Kita nggak tahu story di belakangnya itu apa gitu ya. Terus ada lagi misalnya permasalahan malnutrisi. Kita udah langsung ngejudge orang tuanya nggak bener nih gitu ya, nggak ngurus anaknya, itu unconscious bias gitu ya. Kita sudah mulai ada pemikiran bahwa
ya pokoknya itu negatif, itu salahnya mereka, salah sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kita nggak tahu bahwa ini adalah kekerasan struktural dan kita membutuhkan sebuah pendekatan dan sebuah perubahan yang sifatnya sistemik ya. Dari akarnya sudah harus berubah gitu ya, kitanya pun harus berubah. Kenapa? Karena kita agen perubahan gitu ya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri ngelihat doang gitu ya, jadi penonton, orang-orang udah ngapain kita ya diem aja cuman komen gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Dan ini sudah jadi budaya yang luar biasa masif ya sekarang gitu ya. Dikit-dikit kalau ada orang nge-share apa, kita sebagai netizen cuman komenin yang negatif gitu ya. Ini yang harus kita mulai hindari teman-teman gitu ya, karena ternyata ini semua permasalahannya saling terkait gitu ya, saling terkait. Dan ini luar biasa gitu ya, ketika saya datang ke lapangan, oke, ternyata di Bandung pun ada kayak gitu ya. Ini tuh udah kota loh gitu, nggak terlalu jauh dari Jakarta, ini tuh terjadi gitu ya. Masih banyak orang-orang yang tidak punya akses ke kesehatan, tidak punya akses ke pendidikan yang layak ya. Dan ini menjadi problems yang mungkin nanti teman-teman bisa juga address di dalam produk atau service yang nanti teman-teman desain ya. Jadi jangan melupakan orang-orang yang sebetulnya bukan ada di circle teman-teman gitu ya, bukan ada di circle teman-teman. Tapi ketika melihat problem-problem seperti itu, pasti kita mulai gelisah ya, ada keinginan untuk melakukan perubahan. Nah, mulai dari situ gitu ya, itu dijadikan istilahnya untuk membakar semangatnya teman-teman ya, untuk mencoba addressing this kind of problems. Nah, sebetulnya apa sih kaitannya gitu ya? Ketika teman-teman melihat ada social problem, social challenges, teman-teman punya ide gitu ya, teman-teman punya ide, ini kayaknya keren deh, kita bisa deh membantu teman-teman difabel misalnya gitu ya. Tapi teman-teman mungkin langsung berpikir, aduh, bisa nggak ya gue melakukan ini gitu ya, bisa nggak ya saya melakukan hal ini, sulit atau enggak ya, saya nggak punya nih dananya untuk itu dan lain sebagainya ya. Sebetulnya teman-teman nggak mesti punya semuanya gitu ya, resources-nya tuh nggak mesti teman-teman punya semuanya. Istilahnya intellectual property-nya bukan teman-teman semuanya gitu ya yang bisa, tapi bentuknya adalah kolaborasi ya. Semakin banyak orang yang punya pemahaman mendasar mengenai masalah yang terjadi, mereka memiliki keinginan yang sama untuk melakukan perubahan, itu aja udah modal yang sangat kuat ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya menjadi kita punya solusi yang sangat inovatif gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendengar kata-kata innovation, itu tidak melulu mengenai teknologi, tidak melulu mengenai digitalisasi gitu ya, tapi kita harus lihat apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Sekecil apapun itu bentuknya adalah inovasi. Apalagi kalau misalnya innovation with cause gitu ya, ada tujuannya. Nah, yang perlu dilihat juga adalah di waktu pemaparan ide, ketika teman-teman itu melakukan kolaborasi, itu teman-teman sudah melakukan empowerment, itu sudah melakukan pemberdayaan gitu ya. Kenapa? Karena mungkin yang diajar itu adalah orang-orang yang tadi vulnerable communities gitu ya, atau difabel communities misalnya gitu. Teman-teman sudah melakukan pemberdayaan gitu ya. Teman-teman melakukan sebuah collective action. Tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Jadi ketika teman-teman mendengar kata-kata inovasi sosial, nggak usah jauh-jauh gitu ya, membantu orang yang ada di sekitar teman-teman dengan usaha-usaha gitu ya, istilahnya si teknologinya dibikin simple gitu ya, jadi simplifying teknologi misalnya, itu adalah sesuatu juga yang inovatif ya. Jadi ketika teman-teman nanti punya bisnis, teman-teman membuat produk, teman-teman membuat sebuah service gitu ya, harus ingat bisnis itu harus purposeful ya. Karena itu kita ini masih istilah lama ya teman-teman, sebetulnya sekarang istilahnya sudah berubah, tapi ini namanya triple bottom line gitu ya. Ini adalah yang di coined by Elkington gitu ya. Kita tahunya adalah 3P, people, profit, dan planet gitu ya. Profitnya adalah ya dari bisnisnya teman-teman gitu ya. Terus ada people itu siapa? Orang-orang yang nanti teman-teman berdayakan, teman-teman yang akan ajarkan gitu ya, akan teman-teman sharing ilmunya. Lalu ada lagi planet. Jangan lupakan masalah planet juga. Ini fokusnya adalah environment
ya. Ketika teman-teman berusaha untuk membuat suatu bisnis yang sebetulnya ada 3 poin ini di dalam bisnisnya, itu insya Allah itu sudah menjadi suatu bisnis yang sustainable gitu ya, berkelanjutan ya. Ini sedikit saya sharing, kebetulan ini adalah salah satu gerakan yang saya lakukan juga, ini di Bandung tepatnya gitu ya, namanya adalah Teras Hijau Project. Nanti teman-teman boleh juga kalau mau main-main. Awalnya kita itu concern dengan food security gitu ya, karena yang kita tahu 90% pasokan makanan di Bandung itu sebetulnya dari luar daerah. Ya, name it lah ya, beras dari luar Bandung, daging dari luar Bandung gitu ya, sayur dari luar Bandung, buah dari luar Bandung ya. Kebayang ya, ini worst case skenario-nya adalah let's say kayak pandemi pas awal tuh ya, kita di lockdown 3 bulan. Kebayang nggak kalau ternyata kita tidak bisa ada mobilisasi, nggak boleh ada orang yang masuk, nggak boleh ada orang yang keluar, gimana kita? Mungkin kita bisa mati kelaparan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi concern kita gitu ya. Saya dan beberapa teman di SBM kepikiran mengenai masalah ini gitu ya. Jadi kita melakukan namanya urban farming ya. Kenapa? Karena kita pengennya orang-orang itu sudah mulai menanam istilahnya makanannya sendiri gitu ya. Ini adalah bentuk dari ketahanan pangan. Jadi kalau sesuatu terjadi, ya udah, kita nggak gimana-gimana banget gitu ya, kita masih bisa bertahan hidup gitu. Kenapa? Karena kita nanam makanannya sendiri. Misalnya butuh ayam, ayamnya ada sendiri gitu ya, kita tinggal potong dan lain sebagainya. Ini adalah satu kegiatan yang kita lakukan. Ini sebetulnya di Bandung, teman-teman, di dekat Pasteur gitu ya. Ini awal ceritanya adalah kita cari lahan terbuka yang ya bisa dibilang sebetulnya belum diapa-apain sama orang gitu ya. Jadi awalnya lahannya itu ya udah hanya lahan nggak sampai 100 meter, kita dekati komunitasnya gitu ya, kita mencoba berempati dengan mereka, kita dengarkan permasalahan mereka, kita cari tahu mereka kalau misalnya belanja sayur itu kemana ya misalnya gitu ya, sehari itu untuk belanja itu berapa yang mereka spend gitu. Awalnya dari situ gitu ya. Jadi kita gotong royong sama warga gitu ya, kita bersihin si tempatnya ini, dan ini sebetulnya adalah tanah gitu ya, tanah milik warga yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Jadi kita bersihin bareng-bareng. Nah, ini yang dilakukan gitu ya. Lahannya sebetulnya hanya kurang dari 100 meter. Jadi kita membuat satu kegiatan. Awalnya kita pikir duitnya dari mana ya gitu ya. Kita juga nggak kepikiran. Pokoknya kita punya keinginan, kita jalan aja dulu gitu ya, tanpa memikirkan uangnya dari mana. Satu hari kita diminta untuk pitching. Ya, pitchingnya adalah di depan wali kota. Waktu itu saya lupa ya bulan apa gitu ya, di 2019 lah. Itu pun saya juga lagi dalam keadaan lagi pergi-pergi terus ke beberapa wilayah di Indonesia gitu ya. Tapi kebetulan alhamdulillah saya ikut di kegiatan tersebut gitu ya. Kita pitching ke wali kota bahwa ini loh kita punya sebuah movement yang kita mau lakukan gitu ya. Wali kota tertarik gitu. Lalu mengarahkan kita, ini bisa nih dapat pendanaan CSR gitu ya. Diarahkanlah ke satu bank. Ya, kita udah bikin segala macam gitu ya, persyaratan, ada kita sampai bikin bentuknya yayasan biar si duitnya bisa keluar ya. Tapi ternyata sampai sekarang alhamdulillah uangnya nggak keluar teman-teman gitu ya. Jadi kita tuh malah jadi berpikir lebih kreatif, ini gimana caranya biar kegiatan ini tetap sustain, tetap jalan. Nggak mungkin dong ya, misalnya kita udah heboh gitu ya bikin kegiatan-kegiatan ini, ibu-ibunya yang interest juga sudah banyak gitu ya. Jadinya kalau misalnya kita mundur karena nggak ada duit, kok gimana gitu ya, kesannya kok gitu amat gitu. Akhirnya kita jadi mulai berpikir sendiri gitu. Awalnya kita mikirnya kita akan membuat suatu kegiatan ini, ibu-ibu ini nanti akan menanam di rumahnya sendiri. Ya, jadi yang ada di sini itu adalah community garden gitu ya, collective garden. Teman-teman ibu-ibu yang ada di situ nanti bisa latihan untuk menanam dan lain sebagainya. Tapi mereka akan diminta untuk menanam di rumahnya sendiri. Ketika mereka tidak punya, karena ini bisa dibilang wilayah yang padat banget ya teman-teman ya. Bahkan mereka tuh nggak punya lahan ya. Jadi benar-benar buka pintu tuh ya udah gang aja gitu ya. Tapi mereka punya sedikit sedikit teras gitu. Nah, kita encourage mereka untuk menanam di rumah
gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan seperti ini sebetulnya ibu-ibunya tuh udah mulai interest gitu ya, udah mulai punya harapan bahwa mereka nanti kalau untuk masak mereka jadinya nggak perlu beli lagi gitu ya. Bahkan kalau ada surplus mereka bisa jual. Itu harapan awal gitu ya. Ternyata ketika kita sudah kayaknya baru 6 bulan, 7 bulan gitu ya, ekosistemnya sebetulnya sudah jadi, ternyata orang yang punya tanahnya bilang, Bu, maaf ya, kita mau membangun rumah di situ gitu ya. Kita mikir lagi, aduh, kita harus pindah nih gitu ya. Akhirnya kita pindah nih gitu ya. Ini yang saya bilang nanti ceritanya adalah semesta mendukung. Sebenarnya dari awal saya tuh udah punya tanah yang saya kecengin gitu ya. Ada tanah luas, terus saya bertanya-tanya, ini tanah punya siapa ya? Ada segede gini gitu ya, di tengah kota Bandung. Ini kalau misalnya dibeli pasti mahal gitu ya. Jadi awalnya sebelum kita ke kebun yang awal itu sebetulnya saya udah ngecengin tanah itu gitu ya. Jadi biasa aja kalau misalnya ngecengin kan kita solawatin gitu ya. Aduh, mudah-mudahan itu nanti kita bisa punya di situ gitu ya. Kenapa? Karena tempatnya gede banget. Lalu ternyata karena kita harus pindah dan kita diminta pindahnya itu saat lockdown, teman-teman, gitu ya, di 2020 di bulan Maret gitu, orangnya itu sudah mulai udah mulai ngurus surat tanah dan lain sebagainya. Kita cari gitu kan ya, kita ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di situ. Ayo Bu, kita cari tempatnya bareng-bareng. Itu semuanya bareng-bareng, teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan saya doang yang mikir, bukan teman saya doang yang mikir, tapi kita melakukannya bareng-bareng. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya bareng-bareng, ada rasa memiliki, gitu ya. Dan ini yang kita perlu jaga di dalam suatu kegiatan, gitu ya. Ada rasa belonging di situ. Akhirnya ketemulah tanah yang saya solawatin awalnya, gitu ya. Itu awalnya sebetulnya tanahnya itu 1.500 meter, ya. Itu yang punya adalah kayaknya orang yang nggak butuh duit juga, gitu ya. 1.000 meternya itu sebetulnya sudah dipakai untuk warga sekitar untuk menanam gitu ya, jadi disewain. Jadi ada pemilik tanahnya ini minta ada bapak dan ibu gitu ya, ada ya sudah kakek nenek sih sebetulnya sekarang gitu ya, untuk menjaga tanah tersebut ya. Itu 1.500 meter, teman-teman. Jadi yang saya lihat itu adalah persis tanah yang teman-teman lihat sekarang di screen gitu ya, dan itu kurang lebih lebih dari 500 meter ya. Kita ngobrol akhirnya sama yang punyanya ya, Pak, kalau tanah ini berapa ya gitu kan ya, karena kita juga sok-sokan banget dia nanya gitu ya, padahal kita juga nggak punya duit gitu untuk membeli tanah tersebut gitu ya. Boleh nggak ya kalau kita sewa gitu, karena kita ceritakan itu, jadi kita kayak pitching lagi ke orang tersebut gitu ya. Iya Bu, ini tanahnya sebetulnya kita lagi ikhtiar buat jual gitu ya. 1.500 itu ikhtiar buat jual, tapi ini karena masuk ke gang, orang-orang jadi susah untuk kalau mau beli gitu ya. Karena 1.500 orang pasti udah bikin jadi klaster gitu ya. Ini orang susah untuk beli gitu ya, jadi nggak laku-laku gitu. Di satu sisi rada berdoa juga, semoga jangan laku dulu gitu ya, biar kita bisa pindah ke situ gitu ya. Jadi singkat cerita, orang tersebut nanya gitu, Ibu mau pakai gitu? Iya Pak, kita sebetulnya kebunnya awalnya di sini gitu ya, itu sekitar 500 meter dari situ gitu. Oh gitu, oh ya udah Ibu kalau mau pakai aja gitu ya. Kita sempat melongo juga ya, serius nih si bapak ini gitu ya, mau mengizinkan kita untuk pakai gitu. Iya pakai aja Bu. Oh iya Pak, kalau sewa gimana? Udah nggak usah bayar gitu ya. Ini kan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Nah itu semesta mendukung gitu ya. Tapi kita sebenarnya udah kita punya dana, memang tidak besar ya teman-teman. Tapi kita memang udah niat untuk menyewa tanah gitu ya. Terus kita bilang ya udah Pak, janganlah Pak, kalau misalnya gratis kita malah nggak enak gitu ya. Boleh nggak kita bayar aja, tapi memang kita karena ini untuk kegiatan masyarakat, kita juga nggak dapat untung dari situ gitu. Boleh nggak kalau kita sewa aja? Ya udah, ibu punya uangnya berapa? Kan ada malu juga gitu ya, mau nyewa tanah seluas ini, sosokan banget gitu ya. Kita bilangnya sebenarnya Pak, kita juga nggak ada dananya gitu ya, tapi kita ada dana lah, insya Allah 2 juta per tahun. Saya bilang gitu, 2 juta per tahun. Oke, deal. Pakai aja Bu gitu. Jadi kebayang ya teman-teman,
2 juta per tahun, kita nyewa tanah luasnya lebih dari 500 meter. Ya. Jadi di sini kita akhirnya pindah tuh dengan warga, kita mindahin kebun kita gitu ya. Dan luar biasanya akhirnya jadi punya kegiatan yang positif untuk warga. Jadi anak-anak jadi punya tempat untuk bermain gitu ya, ibu-ibunya jadi punya tempat untuk ngumpul-ngumpul dan latihan menanam. Dan dari situ justru malah kita ngelihat muncul bisnis-bisnis baru, ya, bisnis-bisnis baru yang sebetulnya idenya bukan dari kita, idenya tuh dari ibu-ibu, gitu ya. Ada, Bu, saya bisa masak loh, Bu, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu, gitu ya. Akhirnya dari hasil panen yang kita punya, gitu ya, ibu-ibu ini mencoba untuk berinovasi. Nah, itu juga yang kita namakan sebagai inovasi sosial, teman-teman, gitu ya. Jadi nggak harus suatu kegiatan yang luar biasa besar, harus selalu berhubungan dengan teknologi. Tapi ketika kita bisa mengadres isu yang ada di masyarakat, itu namanya sudah inovasi sosial. Dan saat ini kita sudah mulai masuk, gitu ya, karena kita punya bunga telang, dan sekarang itu lagi hype banget, gitu ya. Kita membuat produk akhirnya, gitu ya. Idenya dari siapa? Kita kolaborasi dengan ibu-ibu. Siapa yang metik bunganya? Ibu-ibu, gitu ya. Lalu kita juga ini nyoba desain sendiri. Kenapa? Ya karena kita nggak punya duit, gitu ya. Kita nyoba-nyoba, kita coba lemparin dulu nih, gitu kan, ke ke masyarakat, gitu ya. Kita coba titip jual ke toko organik yang teman kita punya, gitu. Belum ada PIRT, belum ada istilahnya sertifikasi apapun. Tapi kita coba dulu mouth to mouth, gitu ya. Kita coba untuk jual-jual ini, ternyata responnya positif. Awalnya bukan seperti ini, gitu ya. Ini kita mencoba untuk cari yang target marketnya agak premium. Kita nanti mau coba masukinnya adalah misalnya kayak di toko Setiabudi, gitu ya, Riau Junction dan lain sebagainya. Tapi yang kalau teman-teman lihat di kanan bawah itu ada story-nya, gitu ya. Siapa sih orang yang kita berdayakan, ya? Kenapa? Karena orang-orang, apalagi orang-orang yang sudah conscious dengan lingkungan dan sosial, itu kadang mereka tutup mata loh, ya. Oh iya, ternyata ini oke ya, gitu ya. Mau ini harga ratusan ribu juga mereka bayar, ya. Dan ini mungkin teman-teman nanti akan jadi masukan buat teman-teman ya. Ketika satu bisnis itu dijalankan dengan hati, dijalankan dengan istilahnya mencoba untuk addressing problems di community, mungkin nanti akan berjalan, gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya, gitu ya. Ini tadi saya cerita sedikit, saya pakai sarungnya yang 25 juta itu, gitu ya. Saya tidak akan lupa karena saya hampir merusak si sarung itu karena joget-joget terlalu heboh, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi beli, gitu ya, nggak ada duitnya, gitu ya. Jadi saya belinya yang murah-murah aja, gitu. Tapi poinnya sebetulnya adalah saat ini teman-teman punya kesempatan dan punya tantangan untuk membuat sebuah produk, membuat suatu service yang juga istilahnya including underserved people, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa berani teman-teman menjadi si agen perubahan dan menjadi perubahan itu sendiri. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi Mas Hanif. Terima kasih Mas Hanif. Bu, ini ada pertanyaan menarik nih Bu dari Farhan. Dia nanya, Bu, bagaimana cara supaya produk inovasi ini yang mengedepankan sosial budaya bisa sustain dan diterima secara global? Kemudian, apakah produk ini harus ada profitnya gitu Bu? Dan biasanya profitnya kayak gimana sih? Kan kalau sustain kan harus ada profitnya Bu. Mungkin bisa dijelasin Bu? Oke, ya terima kasih. Dari Mas Farhan ya tadi ya? Ya, dari Farhan. Oke, Mas Farhan. Jadi ketika kita membuat satu produk atau service, gitu ya, pastikan kita tadi ya kita harus responsible. Ada sesuatu yang kita jual, ada nilai yang kita coba tawarkan, gitu ya. Dan ini memang challenge-nya untuk ketika kita membuat suatu produk yang mengedepankan nilai budaya, gitu ya. Kenapa? Karena di negara kita sendiri bahkan kita tidak istilahnya
tidak menganggap satu budaya itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Bahkan yang apresiasi itu sebetulnya adalah orang-orang luar ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas sustainability, artinya kita harus mulai mencari tahu siapa sih target market kita gitu ya. Jangan sampai kita menawarkan kayak tadi gitu ya, sarung yang 25 juta ditawarin ke yang orang yang tidak paham mengenai nilai-nilai yang teman-teman coba untuk tawarkan gitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu target market kita itu siapa gitu ya, tujuannya untuk apa. Misalnya kita memang mindsetnya udah mau ekspor, ya udah fokusnya ekspor aja gitu ya. Atau kita sudah punya pemahaman bahwa oke, produk ini adalah untuk niche market gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang akan membeli dan pasti membeli misalnya, ya udah nggak apa-apa, fokus di situ aja gitu ya. Jadi saya encourage teman-teman juga untuk istilahnya berinovasi gitu ya. Jadi tidak hanya bikin produk yang massal gitu ya, bikin produk yang massal semua orang punya, semua orang pakai, nggak gitu juga gitu ya. Apalagi teman-teman desain produk ini pasti luar biasa, saya yakin gitu ya. Kalau saya tadi bikin PPT aja susah gitu ya, kalau teman-teman desain produk mungkin ya 5 menit juga jadi gitu ya. Tapi yang penting adalah story-nya gitu ya. Jadi kita memang pengen teman-teman ketika pergi ke lapangan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, teman-teman juga memahami. Kayak yang tadi saya bilang, buka mata, buka pikiran gitu ya, dan buka hati. Jadi ketika kita mendengarkan cerita mereka, itu bukan hanya ngedengerin dengan ya kupingnya doang gitu ya, tapi gimana caranya cerita tersebut bisa istilahnya diinternalisasi gitu ya, kita bisa memahami dan kita bisa menceritakan kembali. Nah, itu yang penting gitu ya. Kalau misalnya saya lagi ngobrol nih misalnya sama orang-orang yang melakukan movement ini gitu ya. Kita tuh bisa sambil kayak curhat gitu ya, kayak udah jadi sama sahabat, curhat-curhatan sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi susah untuk menceritakan kembali apa yang menjadi concern-nya mereka gitu ya, apa yang menjadi harapan mereka dan lain sebagainya. Dan itu adalah tugasnya teman-teman juga gitu untuk membuat pitch yang menarik gitu ya, untuk cari tahu fokusnya itu apa. Jadi menurut saya nggak usah bikin produk yang terlalu mainstream gitu ya, bikin yang anti mainstream sebetulnya nggak masalah kok, nggak ada yang salah gitu ya. Hanya untuk cater niche market boleh kok gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Jadi fokus dengan yang teman-teman lakukan. Nah, terkait dengan bagaimana biar sustain, yang kita lakukan ini bukan hanya filantropi teman-teman gitu ya. Kalau filantropi teman-teman punya bisnis, terus teman-teman udah niat nih, oke, 2% dari keuntungan saya akan saya sumbangkan ke anak yatim misalnya. That's filantropi gitu ya. Tapi yang kita pengen adalah bagaimana si bisnis ini bisa berlanjut gitu ya, berlangsung terus-menerus. Nah, sebetulnya ada poin-poin yang bisa teman-teman lakukan ya. Kalau kami di Teras Hijau yang kami lakukan adalah kita membentuk ada 2 segmen market gitu ya. Jadi kita kemarin kayak bikin teh gitu ya, bikin teh telang ini sebenarnya bukan teh sih, tisan gitu ya, tisan telang ini kita ada 2 market gitu ya. Yang market yang murah gitu ya, market yang murah artinya apa? Itu terjangkau gitu ya. Tapi kita juga bikin produk yang premium. Ya, produk yang premium itu kita betul-betul kurasi. Ya, kita betul-betul kurasi. Orang-orang yang mengerjakannya itu benar-benar kayak full equipment gitu ya, untuk masukin tehnya dan lain sebagainya pun hati-hati banget gitu ya. Kenapa? Karena itu biar lolos QC. Nah, setelah itu kita jual nih gitu ya ke orang-orang yang memang mereka tuh aware terhadap poin-poin lingkungan gitu ya, poin-poin sustainability gitu. Jadi kita nggak menjual ke sembarang orang. Ya, kita juga sampai melakukan market research gitu ya, bisa dibilang market research sih sebenarnya, kepo gitu ya. Kalau misalnya bahasa kitanya kepo aja gitu. Ketika orang-orang misalnya kayak di toko Setiabudi gitu ya, di sana kan barang-barangnya mahal-mahal ya teman-teman ya. Jadi kita kepoin orang-orang, oke, yang datang ke tempat itu untuk membeli teh merek A, B, C adalah orang-orang seperti apa, gitu ya. Nah, orang-orang inilah yang akan membayar gitu ya. Membayarnya itu kadang kita punya 3 tipe. Ada orang yang hanya membayar untuk beli produknya, nggak peduli story-nya apa,
gitu ya. Ada orang yang mau membeli tertarik hanya dengan story-nya, nggak penting sebenarnya produknya juga nggak dipakai sama dia gitu ya. Ada orang yang mau membayar untuk dua-duanya. Nah, teman-teman silahkan nanti cari tahu orang-orang seperti apa yang menjadi target marketnya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya mau sustain, ya kita harus minimal banget adalah orang yang mau membayar untuk produk dan untuk story, gitu ya. Story-nya itu maksudnya bukan hanya cerita ngecap-ngecap doang ya teman-teman ya, tapi memang kita melakukan pemberdayaan dan kita ceritakan ya. Paling mudah adalah kalau kita akhirnya menceritakannya di Instagram gitu ya, karena orang agak lebih sekarang kan tipenya sekarang orang-orang udah jarang, bahkan Facebook aja udah jarang gitu ya, orang-orang udah lebih ke Instagram. Jadi kita ceritain ini loh yang kita lakukan, ini loh uang-uang yang pembelian misalnya satu kotak itu perginya itu kemana, memberdayakannya siapa. Dan ternyata ketika kita ada di lapangan, permasalahannya itu tidak hanya pemberdayaan ibu-ibu gitu, Mas. Jadi pemberdayaannya itu sebetulnya jadinya malah banyak. Ternyata ada lansia, ada anak yatim, ada misalnya anak-anak yang stunting. Nah, uang-uang tersebut adalah untuk membiayai kegiatan yang pemberdayaan orang-orang ini, gitu ya, orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak cross subsidi gitu ya. Orang yang mau bayar mahal, dialah yang membantu untuk membayar istilahnya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Ya, kalau ditanya kita dapat profit atau enggak, dapat. Ya, pas awal memang kita struggling gitu ya. Awal-awal ya ampun, mau nyewa tanah aja kita nggak punya duit gitu ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, orang-orang sudah aware terhadap keberadaan kita. Bahkan kemarin kita sempat kepikiran, oke lah kita ada CSR gitu ya. Kita sampai mau bikin rencananya satu kebun itu adalah untuk satu CSR company tertentu. Nah, gitu kan. Sekarang kan kalau company gitu ya, perusahaan-perusahaan itu kan mereka cari yang namanya kegiatan-kegiatan yang fokusnya adalah di lingkungan dan sosial ya. Ada kalau misalnya BUMN, PKBL. Kalau company biasanya CSR. Mereka cari bisa dapat proper gitu ya, namanya proper. Jadi kayak tingkatan-tingkatan sejauh mana sih mereka berkontribusi untuk orang-orang di sekitar mereka misalnya gitu ya. Jadi itu salah satunya adalah poin community development. Nah, ini kita tawarkan ke mereka, mau apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya saat ini saya terima gaji atau enggak, full setiap hari sih, setiap bulan sih belum gitu ya. Tapi kita ada gitu ya, istilahnya untuk mengganti lah ya, bensin kita lah, lumayan lah gitu ya. Dan dari penjualan-penjualan itu kita tetap memang sisihkan gitu ya. Ini memang ada penjualan yang untuk kegiatan masyarakat, ini yang kita putar untuk modal. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ya bisnis sosial nggak mungkin bisa jalan kalau hanya mengandalkan donatur. Gitu ya. Jadi ketika kita bikin proposal, kita harus pintar-pintar juga nih gitu ya. Kita nggak bisa rely on dengan mereka gitu ya. Jadi kita harus tetap mindsetnya adalah self-reliance. Ya, jadi kita harus membiayai kegiatan kita sendiri. Itu mungkin Mas Farhan ya, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Wara, luar biasa ya.